Señor, perdóname. Halo sobat semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Ari Film, channel yang khusus membahas film misteri, thriller maupun horor. Di video kali ini saya akan menceritakan kelanjutan dari film The Conjuring Universe yang berjudul Annabelle Creation. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini mengisahkan tentang sebuah boneka bernama Annabelle yang katanya dirasuki oleh iblis jahat. Bagaimanakah kisah sebenarnya dari boneka Annabelle ini? Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, tidak lupa saya doakan kalian semua sehat dan bahagia selalu ya. Your soul. Cerita di film ini dimulai pada tahun 1943 di salah satu kota yang ada di Amerika Serikat. Di sana ada seorang bapak-bapak tampan yang kesehariannya selalu membuat mainan yang bernama Samuel Mullins. Bisa dibilang produk Samuel ini sangat terkenal lantaran ia memiliki perusahaan sendiri dan hidupnya pun sangat mapan alias orang kaya berat. Hingga pada suatu hari dia membuat boneka gadis cilik yang sangat cantik dan akan dibuat sebanyak 100 buah saja atau limited edition. Boneka pertama sudah dipersiapkannya dan itu akan dia berikan pada anaknya yaitu Annabelle. Annabelle sendiri merupakan anak satu-satunya Samuel dan istrinya yang bernama Esther. Tapi sayangnya nih, sebelum bisa memberikan boneka itu mereka mengalami musibah yang sangat mengerikan, di mana anak tercintanya itu ditabrak oleh mobil saat setelah mereka baru pulang dari gereja. Setelah kejadian itu, scene kemudian melompat jauh hingga 12 tahun kemudian atau tepatnya tahun 1955. Di sini kita akan melihat sekelompok anak yatim piatu yang sedang menuju ke rumahnya Samuel. Samuel dan istrinya berbaik hati memberikan tempat tinggal kepada mereka lantaran tempat mereka sebelumnya telah ditutup atau kasarnya mereka telah diusir. Ada 6 orang yang semuanya adalah perempuan dan seorang suster yang mendampingi mereka. Mereka antara lain ada yang bernama Carol, lalu ada Nancy, kemudian ada Kate, lalu selanjutnya ada Tierney, kemudian Linda, lalu seorang anak yang menderita polio yaitu Janice, dan terakhir ada seorang suster yang bernama Charlotte. Nah, setelah menempuh perjalanan jauh, mereka akhirnya sampai di rumah Samuel dan dibuat terkejut dengan kemegahan rumah itu. Layaknya seperti orang yang baru keluar dari gua, mereka pun menjelajahi rumah itu seperti rumah mereka sendiri. Mereka tanpa sungkan masuk ke satu ruangan ke ruangan lainnya, tanpa peduli pada Samuel yang ada di sana. Di sini Samuel kemudian memberitahu kamar mana yang bisa mereka pakai. Mereka bisa memakai kamar yang ada di lantai atas, sementara suster Charlotte bisa tidur di lantai bawah. Nah, singkat cerita, mereka pun memilih kamar masing-masing. Dan pada malam harinya, mereka pun makan malam bersama. Di sini hanya Esther saja yang tidak kelihatan batang hidungnya, karena memang dia tidak pernah keluar kamar sejak kematian anaknya itu. Setelah makan malam, mereka kemudian pergi untuk tidur. Namun ada satu orang yang tidak bisa tidur, yaitu Janice. Janice ini sebenarnya dari awal sudah merasa tidak nyaman di rumah itu. Dia merasa ada sesuatu yang mengganggu dirinya, namun dia tidak tahu apa yang mengganggunya itu. Nah, di saat dia tak bisa tidur ini, dia pun mulai mendapat gangguan. Di sini dia mendengar suara orang berlari dan kemudian mendapat kertas yang tertulis kata "temukan aku". Ia pun langsung bingung dan kemudian dibuat makin bingung setelah mendapat kertas lagi yang tertulis di dalam sini, tepat di luar sebuah kamar. Kamar ini sebenarnya terkunci, namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja kamar itu tidak terkunci. Janice pun masuk ke kamar itu yang ternyata adalah bekas kamarnya Annabelle. Awalnya Janice sangat senang karena melihat banyak mainan anak perempuan. Namun dia dibuat terkejut setelah membuka sebuah lemari dan melihat ada boneka yang tak lain adalah boneka Annabelle. Belum selesai dengan kejutan itu, Janice kemudian dibuat terkejut setengah mati setelah melihat hal mengerikan.
Spontan dia pun lari kocar-kacir masuk ke kamarnya dan kemudian meringkuk ketakutan karena kejadian barusan. Sementara di dalam lemari tadi, si boneka Annabelle sudah tidak ada lagi alias menghilang begitu saja. Keesokan harinya ada 3 orang lagi yang juga diganggu oleh boneka Annabelle, mulai dari Linda yang diganggu boneka itu di bawah tangga. Lalu Nancy dan Carol yang diganggu boneka itu dengan menyamar sebagai Esther. Setelah kejadian itu, mereka pun mulai bertanya-tanya misteri apa yang ada di rumah itu, terutama Janice yang benar-benar sangat penasaran. Saking penasarannya, dia menguping pembicaraan Charlotte dan Esther di dalam kamar mengenai Annabelle yang meninggal di usia muda. Di sini rasa penasaran Janice pun sudah mulai mendapat jawaban. Dia merasa sesuatu yang mengganggunya selama ini tidak lain dan tidak bukan adalah rohnya Annabelle. Dan benar saja setelah mengetahui hal itu, dia kemudian mendapat gangguan lagi, di mana ia melihat langsung penampakan Annabelle yang dengan seramnya meminta jiwa dirinya. Tidak hanya itu saja, di sini Janice juga diserang oleh iblis itu yang teganya melempar dirinya dari lantai atas. Walaupun mengalami luka di bagian wajah dan kaki, untungnya Janice bisa diselamatkan setelah dia mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selanjutnya, dia kemudian mengatakan semuanya pada Charlotte mengenai kejadian mengerikan yang dialaminya, dan dia meminta mereka semua agar pergi dari sana. Sayangnya nih, suster itu tidak terlalu menanggapinya hingga hal mengerikan lain terjadi pada Janice. Mulai dari kursi rodanya yang didorong dengan kencang oleh seseorang yang wajahnya tidak kelihatan, hingga ia dijatuhkan di dalam gudang bekas pembuatan boneka. Dan yang paling mengerikan, Annabelle tiba-tiba muncul di sana dan kemudian memasukkan sesuatu ke mulutnya Janice. Akibat kejadian itu, Janice langsung berteriak dan teriakannya itu didengar semua orang yang ada di sana. Si suster bersama Linda kemudian mendatanginya yang ternyata sudah duduk kembali di kursi rodanya. Nah, di titik inilah ada sebuah keanehan pada wajah Janice yang berubah menjadi pucat setelah tadi diserang oleh sosok Annabelle. Perubahan ini pun hanya disadari oleh Linda saja, karena dia adalah teman baiknya Janice dan dia tahu betul kalau Janice sekarang sudah berbeda. Dia kemudian memberitahu ini pada teman-temannya, namun satupun dari mereka tidak ada yang peduli. Hingga pada akhirnya, dia bertemu dengan Samuel dan memberitahu kalau Janice melihat Annabelle di dalam kamarnya. Selain itu, ia juga memberitahu kalau Janice menemukan boneka berbaju putih di kamar itu. Samuel yang biasanya sangat tenang, tiba-tiba saja langsung marah mendengar itu. Katanya, hal itu sangatlah mustahil. Boneka itu sengaja disembunyikan dan Janice seharusnya tidak mendekati boneka itu. Setelah mengatakan itu, Samuel kemudian mengalami nasib yang sangat naas, di mana dia dibunuh dengan sangat tragis oleh Janice yang ternyata telah dirasuki iblis saat di gudang tadi. Rupanya, sesuatu yang masuk ke dalam mulut Janice tadi ternyata adalah iblis yang selama ini mengganggu mereka. Iblis itu sangat menginginkan jiwanya Janice, lantaran fisik Janice sangatlah lemah dibanding yang lainnya. Setelah Samuel meninggal, orang-orang di rumah itu pun mulai ketakutan dan yang paling ketakutan adalah Linda. Berpikir kalau penyebab semua ini adalah boneka tadi, ia lalu mengambil boneka itu dan kemudian membuangnya ke dalam sumur yang letaknya tidak jauh dari sana. Linda, let's go back. Di sana keadaan tiba-tiba menjadi mencekam di mana muncul tangan misterius dari dalam sumur itu yang kemudian berusaha menarik Linda. Untung saja suster Charlotte berhasil menariknya dan kemudian langsung secepatnya menutup sumur itu. Kemudian mereka kembali lagi ke dalam rumah untuk menemui Janice yang tidur di kursi ruang tamu. Dan betapa terkejutnya mereka, yang tidur di sana bukanlah Janice melainkan boneka Annabelle yang entah bagaimana bisa ada di sana.
Charlotte kemudian menyuruh yang lain untuk mencari Janice, sementara si boneka Annabelle tadi dibawanya ke kamar Esther. Di sini Esther memberitahu semua mengenai boneka itu dan kenapa bisa ada sosok iblis di rumah tersebut. Jadi setelah si Annabelle meninggal, Samuel dan Esther sangatlah berduka atau bisa dibilang sangatlah depresi. Mereka kemudian berdoa kepada apapun yang bisa membuat mereka bisa bicara dengan Annabelle atau paling tidak bisa merasakan kehadirannya. Akan tetapi yang mendengar doa itu ternyata adalah iblis yang benar-benar sangat keterlaluan. Iblis itu memang mengabulkan permintaan mereka, namun syaratnya iblis itu meminta izin untuk masuk ke dalam boneka yang tadi ada di awal cerita. Mulai dari saat itu, mereka pun bisa melihat Annabelle di rumah tersebut walaupun tidak bisa menyentuhnya. Sementara si iblis tadi tinggal di rumah itu bersama mereka atau kata lainnya hidup bersama manusia. Hingga pada suatu hari, Esther pun mulai sadar kalau bukanlah rohnya Annabelle yang ada di rumah mereka, melainkan iblis yang berbentuk sangat mengerikan. Karena merasa sudah terganggu, Esther kemudian mengambil salib serta Alkitab dan kemudian memberanikan diri untuk mengusir iblis itu. Tapi sayangnya, kekuatan iblis itu sangatlah besar hingga menyebabkan mata sebelah kiri Esther terluka dan akhirnya mata itu harus dibuang. Setelah itu, dia juga tidak bisa berjalan lagi dan hanya berada di dalam kamar sejak kejadian itu. Di sini Esther kemudian bilang, alasan sebenarnya iblis itu ada di sana adalah untuk mengambil jiwanya Esther. Untungnya Samuel langsung cepat-cepat membawanya ke gereja untuk menyelamatkan jiwanya. Namun setelah kejadian itu, iblis tersebut masih terlihat pada boneka Annabelle itu. Mereka kemudian bersama pendeta mengusirnya di dalam lemari dan dikelilingi oleh firman Tuhan di segala sisi. Selama 12 tahun lamanya, mereka pun aman dari gangguan iblis itu, hingga Janice tanpa sengaja membuka lemari tersebut dan iblis dari boneka itu pun kembali keluar. Nah, setelah mengetahui semua ini, Charlotte kemudian mendengar suara teriakan dari lantai atas. Ternyata Carol, Nancy, dan Tierney sedang diserang oleh Janice yang sekarang sudah bisa berjalan lantaran dirasuki iblis itu. Tapi untungnya mereka bisa menyelamatkan diri dan kemudian menemui Charlotte di lantai bawah. Charlotte lalu meminta mereka menghubungi polisi, sedangkan dia akan melihat keadaan Linda dan juga Kate. Setelah menghubungi polisi, mereka mendengar suara aneh di kamarnya Esther, dan setelah di sana, mereka melihat Esther telah dibunuh dengan cara luar biasa sadis, di mana separuh tubuhnya digantung di dinding menggunakan 2 buah salib yang tertancap di kedua tangannya. Layaknya seperti orang yang kehilangan celana dalamnya, mereka pun langsung berteriak sekuat-kuatnya dan kemudian langsung kabur dari sana. Sedangkan Charlotte yang sekarang bersama dengan Kate dan juga Linda harus berhadapan dengan Janice yang memegang sebuah pisau. Di sini Charlotte kemudian membaca doa untuk melawan Janice, namun dia malah mengalami nasib seperti ini. Perdóname, Señor, perdóname. Setelah itu, ada 2 kejadian yang mengerikan yang terjadi di sana. Yang pertama, Carol diganggu oleh iblis itu dengan menunjukkan wujud aslinya yang mirip dengan makhluk di film Jeepers Creepers. Lalu yang kedua, Linda diserang oleh iblis itu yang merasuki setengah tubuhnya Esther. Tak sampai di situ saja, Linda kemudian dikejar-kejar oleh Janice yang berusaha untuk membunuhnya. Namun beruntungnya, Carol tiba-tiba muncul seperti superhero dan kemudian mengurung Janice di dalam lemari bersama dengan boneka Annabelle. Setelah itu, rumah tersebut tiba-tiba bergetar dengan sangat kuat, disusul dengan pecahnya lampu-lampu yang ada di sana. Sontak peristiwa ini pun langsung membuat syok mereka semua lantaran tidak menyangka bisa mengalami kejadian seperti ini. Tak lama kemudian polisi pun tiba di sana dan di saat mereka ingin membuka lemari tadi, terlihat cuma ada boneka Annabelle saja yang ada di sana. Sedangkan Janice berhasil kabur dari sana setelah dia melubangi salah satu sisi lemari itu. Polisi kemudian mencoba mencari Janice, namun sepertinya dia sudah pergi jauh dari sana. Nah, setelah kejadian itu, rumah tersebut langsung dibersihkan atau diberkati oleh seorang pendeta bernama Messi.
Pendeta Messi kemudian membawa boneka Annabelle keluar dari rumah itu dan menawarkannya pada anak yatim piatu tersebut. Jelas saja satupun dari mereka tidak ada yang mau karena kengerian dan keganasan iblis yang pernah melekat di boneka itu. Namun di sini pendeta Messi kemudian bilang boneka ini hanya penyalur iblis atau sebagai perantara saja. Iblis yang biasa bersama boneka ini telah pergi dan boneka ini sekarang benar-benar bersih. Jadi kesimpulannya, boneka Annabelle ini sebenarnya tidak dirasuki oleh iblis tadi. Iblis tadi hanya menggerakkan boneka itu saja seolah-olah boneka itu telah dirasuki. Hal ini dilakukannya agar calon korbannya bisa mudah tertipu dan kemudian bisa menuntaskan tujuan jahatnya. Walaupun sudah mengatakan kalau boneka itu kini sudah bersih, para anak yatim piatu itu tetap tidak ada yang mau sama boneka tersebut. Alhasil boneka itu dimasukkan ke dalam mobil polisi dan kemudian dibawa pergi entah kemana. Sedangkan suster Charlotte dan kelima anak yatim piatunya kemudian pergi dari rumah itu untuk mencari tempat tinggal yang baru. Selanjutnya, scene akhir menunjukkan sebuah tempat yatim piatu bernama Saint Joachim, di mana di sini ada sepasang suami istri bernama Pete dan Sharon. Mereka datang ke sana untuk mengadopsi seorang anak dan ternyata anak yang mereka pilih itu adalah Janice. Janice rupanya kabur ke yatim piatu itu untuk mencari mangsa yang baru atau teror dari sosok iblis yang melekat di tubuhnya masih berlanjut. Melalui video alur cerita kali ini, kalian sekarang sudah tahu ya asal muasal boneka Annabelle ini. Dan sekarang kalian sudah tahu juga kan kenapa dia dinamakan boneka Annabelle. Baiklah sobat semua, sepertinya sampai di sini aja alur cerita dari film kali ini. Jangan lupa bagikan cerita ini ke sahabat dekat kalian ya. Dan jangan lupa juga buat di subscribe agar nggak ketinggalan video terbaru dari Ari Film. Oke, sampai jumpa di video The Conjuring Universe lainnya ya.